Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Prima Sadewa selaku dosen mata kuliah Statistika Inferensial yang telah memberikan kita tugas untuk memenuhi perkuliahan kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Dafaraihan bersama Ibnu Thorik ingin mempresentasikan materi statistika diferensial pertemuan 9, yaitu tentang uji autokorelasi. Langsung saja. Yang pertama, pengertian uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 sebelumnya. Ghazali 2013. Autokorelasi muncul akibat observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Untuk data time series, autokorelasi sering terjadi. Tapi untuk data sampelnya, cross section jarang terjadi karena variabel pengganggu satu perbedaan dengan yang lain. Cara mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni uji Durbin-Watson dan Rantes. A. Uji Durbin-Watson atau uji DW. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik hitung Durbin-Watson pada perhitungan regresi dengan statistik tabel Durbin-Watson pada tabel. Terdapat dua kriteria yang digunakan, yakni kriteria menurut Imam Ghazali dan menurut Nakhrawi. Bisa dilihat pada tabel 9.1 pedoman uji autokorelasi dengan memakai uji Durbin-Watson. Sedangkan menurut Nakhrawi dan Usman 2002, pengujian uji autokorelasi berdasarkan nilai berikut. 1. Angka DW di bawah min 2 berarti ada autokorelasi positif. Yang kedua, angka DW antara min 2 dan plus 2 berarti tidak ada autokorelasi. Dan yang ketiga dan terakhir yaitu angka DW di atas plus 2 berarti ada autokorelasi negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ibnu Thorik dari kelompok 9 yang membahas bab 9 yaitu uji autokorelasi. Yang saya ingin bacakan di sini adalah lanjutan yang dibawakan oleh saudara Dafa tentang uji autokorelasi. Di sini kalau misalkan autokorelasi itu tidak berjalan, maka ada cara lain yaitu dengan uji Rantes. Uji Rantes ini adalah menganalisis Rantes termasuk dalam statistik dan non-parametrik. Uji ini digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel. Sampel yang diambil dari populasi, apakah sampel yang diambil berasal dari sampel acak atau bukan. Kemudian pengujian ini hanya untuk kasus satu sampel dan tidak boleh lebih dari satu sampel. Yang artinya prosedur pengujiannya dilakukan dengan mengurutkan data sampel dan mencari letak nilai mediannya. Jika dalam pengolahan data dan mengujikan uji autokorelasi mengasumsikan uji DW tidak lolos uji, maka alternatifnya bisa menggunakan uji Rantes ini. Nah, di sini ada dasar-dasar keputusan dalam uji Rantes, yaitu yang pertama, jika nilai asim sigma dalam kurung 2 dikurang tel kurang dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Yang kedua, jika nilai asim sigma dalam kurung 2 dikurang tel lebih dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Yang selanjutnya ada materi yang kedua,
Dampak autokorelasi. Autokorelasi ini menyebabkan dampak menurut menurut Gujarati tahun 2003 dalam bukunya mengatakan bahwa keberadaan autokorelasi pada metode kuadrat terkait memiliki konsekuensi antara lain yaitu estimasi metode kuadrat terkecil masih linear dan tidak bias. Yang kedua, namun estimator tersebut ditolak lagi efisien dalam kurung menaiki varian terkecil. Oleh karena itu, interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada database T maupun F tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil regresi. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan oleh pembawaan materi kali ini. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.